misalnya Jesse Lingard bisa muncul datang ke sini kan dari MU kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin kan. Wah, bahaya bagi penggemar MU yang pernah ini, wah pasti akan lebih banyak lagi. Tapi yang tadi itu yang saya bilang itu mungkin akan bergeser, akan diganti. Dan berarti Persib harus memilih mencari 6-7 pemain lagi. Nah itu dari 6-7 pemain itu mungkin nggak nama Maxwell masuk nih Bung Ropan Mas Sabto? Karena lagi rame banget ya. Nah beberapa hari terakhir kabarnya winger Persija nih yang sudah mencetak 15 gol di Super League musim ini, Maxwell Souza kabarnya diincar oleh Persib Bandung. Kan Wahji Umu juga dibilang kan katanya Maxwell tertarik sama Persib. Nah tapi walaupun beberapa jam terakhir atau beberapa barulah rumornya katanya Maxwell kayaknya menolak untuk pindah ke Persib karena khawatir mendapat jadi dibenci The Jackmania lah. Itu salah satu faktor. Nah itu apakah faktor itu yang membuat Maxwell nantinya benar nggak pindah ke Persib atau kalau menurut Bung Ropan Maxwell pindah ke Persib atau seperti apa? Iya. Ya, saya pikir 50-50 ya, kalau bisa dibilang. Dia bisa ke Persib atau bisa tidak. Tergantung dari dia, tapi pasti dia akan keluar dari Persija. Karena dia sudah di akun, dia kan sudah bilang selamat. Ini terima kasih banyak untuk semua para The Jack, dan saya bersyukur bisa bermain di sini, dan bla 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 semua kan. Gitu, sudah pamitan. Nah, sekarang kalau dia ke Persib memang tantangannya luar biasa. Karena rivalitas yang sangat tinggi kita tahu bersama kan. Mungkin dia khawatir kalau dia bermain nanti di Jakarta akan bagaimana, tapi itu sebuah resiko. Itu yang dialami oleh banyak bagaimana dengan El Clasico yang terjadi antara Madrid dan Barca, Luis Figo kan. Macam-macam semua tekanan yang terjadi. Itu kan Atep sama Damalis ngerasain juga. Bisa juga Mark Klok. Iya, ada Damalis, Mark Klok. Saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau dia merasa khawatir ya wajar. Tapi kalau soal itu sebagai pemain dia pindah ya. Tergantung dari dia. Mau nggak? Ya kan? Yang cocok buat dia memang Persib menurut saya. Bukan berarti lain nggak cocok, tapi kalau dia mau juara, kan juara itu ada di Persib. Ya bukan berarti Persija nggak bisa juara. Bisa juga, Persibaya bisa juara. Tapi kalau bicara siapa yang juara, salah satu yang masuk dalam kandidat salah satu Persib untuk juara musim depan. Makanya kalau dia memilih ke situ, kebetulan Persib lagi cari pemain depan, ya bisa aja Maxwell ke situ kan, bukan cuma dia juga akan dipilih. Pasti pemain depan akan 2-3 yang level sama seperti Maxwell, seperti yang mereka dapatkan sekarang kan. Mereka punya Andrew Jung, punya Ramon Tanque, ya punya Sergio Castel kan. Pasti kalau 3-3 itu katakan nggak dilepas semua, bukan cuma Maxwell yang akan datang. Pasti mereka akan cari juga yang tipe yang sama, pemain yang lain. 3 juga yang akan ada di sana. Tapi saya pikir nggak perlu ini. Walaupun mungkin ya dia rasa takut itu wajar, tapi sebagai pemain profesional dia ambil, menurut saya dia harus ambil itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga dia akan ke tim yang lain kan. Tergantung sekarang penawarannya. Kalau cocok pasti diambil. Bener. Kalau cocok misalnya dibayar 1.000 sekarang, Sabto kasih 2.000 gua kasih, ambil. Apalagi mental pemain Brazil bisa kuat ya kan. Kalau cuma mungkin 1,1 1,2 pasti mikir. Tapi kalau dipatok sama 2 kasih 2.000, 2 kali lipat, ambil saya. Oh gitu kan. Itu pemain begitu aja, nggak masalah gitu loh. Kalau Maxwell ternyata Mas Sabto nggak jadi ke Persib, dia pilih mungkin stay di Persija atau pindah ke klub lain. Sebenarnya ada opsi nih, ada pemain lain City Seller Mas Sabto, namanya Bart Ramselaar. Dia mantan pemain FC Utrecht, bisa main sebagai attacking midfielder di posisi nomor 10, tapi dia spesialisasinya main di nomor winger lah, di posisi nomor 11, di posisi winger kiri. Dia sekarang harga pasarnya tuh di 1,2 juta euro, kalau dikonversi ke rupiah harganya berarti 24 miliar rupiah. Musim ini bersama Lion City mencetak 8 gol dan 12 assist. Juara ya? Dan juara juga Liga Singapura kan di ACL 2, tapi kalah sama Persib. Nah ini kalau melihat track record si pemain, gimana Mas Sabto? Cocok nggak buat membela Persib Bandung? Kalau dari profil sih cocok ya. Maksudnya dia kan postur gede juga, tinggi. Body balance-nya bagus, duel udara bagus, duel bawah juga kuat juga untuk ngedelay bola, punya speed yang cukup oke juga gitu untuk bisa nyisir yang karakteristik yang disukain Persib kan, pemain-pemain yang bisa masuk ke dalam gitu. Jadi kalau dari sisi profile cocok pemain seperti itu gitu. Jadi kalau musim lalu mereka kehilangan DDS sama Ciro, itu kan juga PR besar kan untuk mengganti mereka gitu. Tapi end up-nya Persib dapat aja gitu kan para pemain, walaupun mungkin dari sisi gol nggak sangat mereka gitu. Mungkin kita cuma lihat double digit di Jung doang gitu kan. Sementara yang lainnya kan
enggak gitu di top scorer. Hampir doang gitu, nggak ada di jajaran top scorer gitu. Artinya semerata itu Persib itu bisa mencetak gol sehingga ketergantungan terhadap striker itu tidak terlalu besar gitu. Tadi kan dijabarkan juga sama Bung Ropan bahwa selama lo punya back yang kuat, selama lo 1-0 cukup, asal kita nggak kebobolan. Itu kan menjadi salah satu pattern dari tim-tim yang menjadi juara, termasuk Arteta juga. Itu kan salah satunya juga. Sabi waktu megang Barcelona orang dibilang mainnya nggak menarik, lo cuma menang 1-0, tapi 3 poin kan sama. Mau 1-0, mau 8-0, dapatnya 3 poin juga gitu kan. Jadi selama lo bisa merata dari posisi itu, pemilihan posisi di striker krusial, tapi nggak sekrusial itu ternyata buat Persib gitu kan. Maksudnya lo nggak punya goal getter yang luar biasa gitu, tapi lo tetap semua pemain bisa kontribut mencetak gol. Itu mungkin yang lebih penting dari Persib gitu. Makanya ketika isu Maxwell diincar, ya masuk akal juga dengan lagi-lagi profil yang emang cocok untuk bermain. Pemain-pemain Brasil pun kemarin nunjukin oke gitu kalau tampil di Brazil, dan makin sering lalu lintas pemain pindah pun kayaknya sudah semakin mengikis like and dislike di antara mantan supporter juga gitu. Ketika lo pindah, kayak si Rizky Ridho pindah kan juga sebetulnya awalnya juga ramai juga, tapi oke-oke aja gitu kan ketika dia sudah menjadi pemain Persija gitu. Jadi kepindahan Maxwell pun nggak masalah juga sebetulnya buat dia pribadi tadi, asal harga cocok, asal kalau dia bisa meneruskan performance-nya, gue pribadi gue ngelihat dia bisa gitu nunjukin performance seperti itu, dan pemain seperti itu memang yang cocok untuk profilnya Persib di sisi depan. Walaupun dia end up-nya nggak mencetak gol, as long as tengahnya tetap bisa kontribut, bisa mencetak gol, pemain-pemain belakang dari sisi bola-bola mati pun bisa cetak gol, ya nggak masalah juga. Masalah, benar. Dan pelatih timnas Indonesia John Hetman juga bilang kan, mindset orang Indonesia harus diubah katanya, karena seorang penyerang atau pemain nomor 9 tuh fungsinya nggak selalu untuk mencetak gol kan. Karena mencetak gol fungsinya bisa bergeser ke pemain 2, second line, atau mungkin barisan belakang. Nah ini di akhir laga Persib lawan Persija kemarin, Mas Sabto, Bung Ropan, Elik merilis daftar jumlah penonton dari masing-masing klub. Ternyata setelah dicek, Persib Bandung keluar sebagai yang memiliki supporter dengan penonton yang paling banyak datang ke stadion nih. Jumlahnya di sepanjang musim ini ada 411.830. Mereka unggul sekitar 70-an ribu penonton lah dari Persija Jakarta di posisi 2 dengan 377.475. Nah, tapi kan kalau kita lihat kapasitas stadion Persib dan Persija sebenarnya jauh ya. Persib itu GBLA ada di kisaran 38.000 penonton, sedangkan main utama Persija musim ini kan JIS ya. Di situ di angka 82.000 penonton. Tapi di saat bersamaan juga, Persija kan nggak selalu bisa main di kandang nih. Beberapa kali terusir kan, pernah main di Manahan, bahkan lawan Persib di Segiri, terus juga pernah main di beberapa kota lagi lah. Kalau misalnya Persija bisa main terus di Jakarta, kira-kira kalau Mas Sabto, Bung Ropan melihat apakah status klub dengan supporter paling banyak datang ke stadion akan disandang oleh Persija atau tetap dipegang oleh Persib? Kalau untuk menuhin, misalnya mainnya di JIS gitu ya, untuk memenuhin terus-terusan di JIS, kayaknya partai-partai tertentu nggak akan full juga gitu. Tapi at least ambil di setengahnya aja itu udah 40-an kan artinya. Zaman mereka di Lebak Bulus dulu kan juga 15.000. Iya, itu ya full terus gitu kan. Mereka pindah ke Patriot juga sempat full terus juga gitu kan. Tergantung kapasitas seperti apa gitu. Ketika semakin besar ya semakin sulit pastinya untuk bisa menuhin gitu. Dan Persib tuh rata-rata kan 100% dari capacity gitu kan. Karena emang harus kita akuin orang yang lahir di Jakarta belum tentu fans Persija gitu. Tapi yang lahir di Bandung udah pasti jadi fans Persib. Bahkan di pinggir-pinggir Bandung pun, Jawa Barat, itu mostly larinya jadi fans Persib gitu. Jadi wajar kalau akhirnya selalu penuh gitu stadion mereka, karena memang base penontonnya tuh tersebar di hampir santero Jawa Barat itu sendiri selain dari Persib gitu. Jadi ya tergantung Persija ke depannya apakah bisa terus make JIS apa enggak. Kalau make pun mungkin lawan-lawan tertentu yang bisa full house. Tapi kalau untuk game-game yang enggak pun mereka juga
kayaknya nggak akan bisa memenuhi stadion itu. Tapi kalau dari sisi banyaknya penonton mungkin akan hampir sama Persib gitu. Tapi untuk memenuhinya nggak melulu. Kan kalau kita lihat di J-League kan juga mereka punya 2 stadion ya. Maksudnya satu yang besarnya gitu, misalnya stadion Saitama gitu ya. Tapi kalau yang main kecil gitu, Jubilo itu mainnya di venue yang lebih kecil yang cuma 17.000 gitu kan. Artinya mereka tahu juga kan lawan-lawan tertentu mereka nggak mungkin untuk bisa menuhin stadion untuk full house gitu. Mereka tampil di stadion yang lebih kecil. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau soal fanatisme memang kalau bisa dilihat ya Persib saya pikir luar biasa dengan penduduk yang begitu banyak ya. Itu dan bagaimana mereka selalu itu kesetiaan mereka, boboto itu dengan tim itu yang ditumbuhkan ya, sudah berakar bagi mereka. Sehingga ini patut dengan tim manapun mereka bermain, mereka layak harus ke stadion untuk memberikan dukungan, harus memberikan support, dan selalu kelihatan memang penuh. Dan itu yang memang harus ditanamkan oleh manajemen dan semua kan, bahwa harus mendukung tim kita, jadi tidak perlu melihat lawan. Siapapun lawan, ya kita harus penuhi stadion, dan harus bisa memenangkan pertandingan, karena tujuan utama kan juara. Dan itu dilakukan, jadi makanya keberhasilan Persib pada 3 musim terakhir itu, terutama pada musim sekarang, karena dukungan yang luar biasa dari para boboto. Yang datang bukan cuma dari Bandung, tapi dari pinggiran. Dan mereka bisa datang, bahkan mungkin dari luar Jawa Barat, banyak yang pendukung Persib yang bisa datang untuk bisa memberikan support. Ya, Persija mungkin bisa melakukan itu, karena apalagi mereka sedang bertekad untuk 500 tahun Persija nanti untuk musim depan. Tahun 2027. Harus bisa menjadi juara, mereka ingin memutuskan hegemoni atau dominasi dari Persib. Pemain-pemain mereka yang datang kemudian kalau top semua, misalnya kalau Peralta mungkin berlabuh dan banyaklah pemain-pemain lain. Tentunya ini kan akan membangkitkan juga animo dari para dejek untuk bisa datang memenuhi stadion juga. Jadi harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para boboto juga. Jadi tidak harus memilih dengan laga-laga yang tertentu aja, big match yang harus dipenuhi. Tapi semua laga ya dalam 17 mereka kandang itu harus full, sehingga mereka mungkin bisa memecahkan rekor dengan kondisi yang begitu banyak. Dengan ambisi mereka akan menjadi juara, harus bisa mendukung Macan Kemayoran. 8 tahun udah nggak juara ya? Iya, betul. Jadi, ini kesempatan untuk di next season-nya ini, 2026-2027, mereka harus berbondong-bondong datang ke stadion. Mau main di JIS, mau main di GBK, tapi mereka harus bisa mensupport habis. Itu yang diperlukan oleh tim. Nggak usah memilih lawan siapa, memilih lawan yang di bawah, tetap harus full. Sehingga pemain-pemain lain juga akan berjuang. Dan itu kan yang terlihat di Persib. Bagaimana dukungan yang fanatisme, militansi itu kan. Dan itu, Persib Bandung ternyata nggak cuma rame di stadion, di media sosial juga ternyata sangat gila Mas Sabto Bung Ropan. Ini salah satu laman statistik nih, mungkin dulu Mas Sabto sering mengulas ya, CIS Football Observatory ya, baru saja merilis daftar klub dengan jumlah supporter paling banyak di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Akhirnya dirilis sama dia. Di Asia ternyata Persib Bandung menempati peringkat 3 di bawah Al Nassr dan juga Al Hilal. Kalau Al Nassr mungkin ya karena faktor Ronaldo. Mungkin dulu kalau Ronaldo belum datang mungkin posisinya masih di bawah Persib. Sekarang tuh Al Nassr di posisi teratas dengan followers di media sosial nih dari berbagai platform ya. Dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Al Nassr ada di peringkat pertama dengan 66 juta. Di posisi 2 ada Al Hilal dengan 36 juta. Di posisi 3 ada Persib Bandung dengan 35 juta. Menurut Mas Sabto, Bung Ropan, faktor apa sih yang bikin Persib Bandung sangat kuat di media sosial? Apakah karena memang dari kebijakan manajemen mereka, semisal mendatangkan Kurzawa, bisa jadi kan nambah followers dari Prancis, terus juga mendatangkan dulu Essien, followers dari Ghana atau dari apa, seperti apa? Iya, ya pasti ada pertimbangan juga. Kurzawa juga pertimbangannya kayaknya lebih ke itu juga sih ya. Maksudnya branding apa ya? Ketimbang kalau kita bicara kualitas kan sebetulnya sudah lama cedera juga kan dia, lama cedera, lama nggak ada di level kompetitif yang tinggi, sehingga sempat memunculkan pertanyaan juga kan pada saat itu kok diambil Kurzawa gitu. Cuman akhirnya kita memahami kenapa akhirnya Kurzawa yang diambil, karena emang semenarik itu untuk bisa mendatangkan basis fans baru gitu. Lalu ya Tom Hayem, Reinders itu kan juga salah satu yang bisa ngebuat animo masyarakat timnas ke arah Persib gitu kan. Kalau kita tahu kan emang dua ini yang berbeda ya. Tim fans timnas dan juga fans klub itu kan beda-beda gitu kan. Lu belum tentu dukung timnas tapi dukung klub gitu. Tapi ini kan udah otomatis jadi lu dukung juga Persib gitu karena lu punya kemampuan untuk nge-reach pemain-pemain yang di timnas punya kualitas tinggi gitu. Itu juga salah satu faktor
selain dari sisi kualitas, ya harus kita akui memang dua pemain ini punya faktor penting juga untuk bisa Persib menjadi juara ini. Tapi di luar itu kan faktor yang tadi membuat mereka oke di sosial media gitu. Dan kalau kita lihat kan semakin banyak ya orang membicarakan Persib juga gitu. Karena mostly siapapun ya kalau kita ngelihat banyak konten kreator ya yang bikin isu tentang Persib, yang bikin berita tentang Persib, itu banyak yang emang langsung engage gitu dari Bobotoh itu sendiri gitu, memberikan sokongan. Oh, kita suka ulasannya. Oh, kita lihat ini something yang positif yang disuarakan oleh konten-konten kreator ini. Terlepas dari maksud kreator itu sendiri untuk mencari engagement, tapi ternyata nyambung gitu loh sama Bobotoh itu sendiri. Dan aura positif ini sih yang kayaknya ngebuat Persib itu semakin terus bertambah fansnya di dunia maya. Ya, saya pikir soal kecintaan mereka ya, kesetiaan mereka terhadap klub. Itu kalau nggak ada kecintaan dan kesetiaan mereka, militansi mereka akan sulit. Dan itu menjadi satu di seluruh Jawa Barat. Bahkan kan bukan kalau melihat dari media sosial bukan cuma di Jawa Barat, bahkan di luar, bahkan sampai luar negeri. Mereka Persib punya fans. Sampai di mana-mana, aku saya lihat dari Korea, dari mana, dari Arab sendiri, dari Hongkong, Vietnam, dari mana-mana. Sebenarnya itu yang membuat itu. Dengan saya pikir prestasi mereka tentunya kan itu yang membuat mereka bagus. Pembelian pemain. Apalagi yang lebih berdampak besar ketika Tom Hai datang ke sana sama Eliano Reinders kan. Itu nggak gampang gitu. Tiba-tiba dua itu muncul dan bisa itu kan naik. Sementara tim nasional lagi enak-enak tuh kalau masih bertempur di Piala Dunia kan. Kemudian mereka juga dengan nama besar. Selain Kursawa juga yang datang kemarin. Jadi artinya pemilihan juga mendatangkan pemain-pemain bagus itu yang juga ikut mendongkrak. Tapi kalau tidak ada kecintaan dari para bobotoh terhadap tim kesayangan mereka, itu kan akan sulit juga. Tapi itu yang ditumbuhkan dan kita bisa melihat dalam pawai konvoi mereka kan, semua datang tidak gampang. Itu yang membuat Kursawa terkesan, pemain-pemain yang lain ini gila ini, gitu kan. Semua anak-anak satu keluarga tuh kosong di rumah tuh, datang semua. Itu kesetiaan, itu yang harus ditumbuhkan oleh setiap tim yang ada di Liga Super. Kesetiaan mereka, militansi mereka terhadap tim kesayangan mereka. Dan itu saya lihat ada dimiliki di Persib. Di Persib Bandung. Bahkan konvoi mereka itu yang datang bukan cuma dari Jawa Barat, dari luar-luar juga. Misalnya, makanya kalau Pulau Biar itu ya nggak usah heran. Kita bisa melihat ketika stadion penuh, itu mereka nobar di beberapa titik. Itu full. Di Paris Van Java, di Geraha Persib, di mana-mana kan. Semua bikin nobar, bisa dibayangkan. Kalau stadion itu mesti direnov lagi, dibikin mungkin 50.000 pasti penuh itu. Betul. Karena kan nggak tertampung itu lari kan di nobar. Jadi memang ini luar biasa. Apalagi kalau berikut mereka datang kita nggak tahu kalau pemain-pemain lebih hebat lagi dari Kursawa dengan nama besar yang bisa muncul. Misalnya Jesse Lingard bisa muncul datang ke sini kan dari MU kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin kan. Wah bahaya bagi penggemar MU yang pernah ini. Wah pasti akan lebih banyak lagi.